Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu suara yang perlu diperhatikan dari seorang tokoh. Suara seorang tokoh ini namanya Habib Rizik itu lebih layak diperhatikan dari kebiasaan jutaan orang awam. Apa kata Habib Rizik? Habib Rizik menyerukan demo berjilid-jilid sampai yakut diproses hukum. Luar biasa ini ya, ada di Gelora News ya, 28 Februari 2022. Ini yakut ya, yang sangat membenci Front Pembela Islam dan sangat membenci Hizbut Tahrir Indonesia, dan akhirnya Hizbut Tahrir Indonesia dan Habib Rizik dibubarkan oleh pemerintah, dan dia tentu sangat senang ya. Kemudian kita lihat Habib Rizik, gelora.co. Habib Rizik serukan demo berjilid-jilid untuk protes Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal kasus suara azan dan gonggongan anjing. Lewat pengacaranya Aziz Yanuar, Habib Rizik meminta umat Islam agar mendesak pihak berwajib untuk memproses Yakut Khalil secara hukum. Dikutip dari Hops jaringan suara.com, Habib Rizik sangat mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut. Habib Rizik akan melaporkan Gus Yakut ke polisi. Jika polisi menolak laporan, maka umat Islam harus turun ke jalan berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum, ujar Aziz Senin 28 Februari 2022. Habib Rizik geram dengan tindakan Menteri Agama Yakut yang dinilai mendiskreditkan Islam. Habib Rizik minta Gus Yakut dipecat dari Menteri Agama. Habib Rizik jelas ya, minta hukumannya itu dipecat serta dipenjara. Ini kata Habib Rizik menurut Aziz Yanuar, pengacaranya ya. Jadi minta Yakut sebagai Menteri Agama dipecat karena mendiskreditkan, menyudutkan umat Islam dengan ucapannya tentang suara azan dan gonggongan anjing. Hukumannya itu dipecat serta dipenjara akibat menyamakan azan dan gonggongan anjing, tutur Aziz dengan menirukan ucapan Habib Rizik. Penodaan agama Menteri Agama Yakut lebih parah dibandingkan Ahok. Ini tidak boleh dibiarkan lanjutnya. Penodaan agama yang dilakukan Menteri Agama sangat biadab dan amat fatal. Nah, ini ya, akibat ini ya, tidak saling menghormati, terutama sebagai pimpinan ormas yang berhak hidup, tapi justru Yakut sebagai pimpinan ormas ingin ormas lain dibubarkan, yaitu Ormas Front Pembela Islam dan HTI. Yang kita lihat dari videonya itu, dia mendorong ya kawan-kawannya dalam satu apel upacara untuk melawan FPI dan HTI. Terus ini ada viral ya, masjid di Samarinda memasang 13 toa sekaligus. Ini tentu respon terhadap manuver atau ucapan dari Menteri Agama ya, sehingga di Sulawesi kemarin ada gerakan dari KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, itu justru membagikan toa sound system ke masjid musola yang belum punya. Nah, sekarang viral, masjid di Samarinda memasang 13 toa sekaligus, warganet ramai memuji. Marbotnya anak pang, kita klik ya. Wah, 13 toa nih, di menara dia. Viral, ini gambarnya ya. Nggak tanggung-tanggung, Masjid Al-Istiqomah memasang 13 toa speaker aktif di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Samarinda.
Gelora.co ya. Ini hari ini 28 Februari 2012, aturan pengeras suara masjid yang disebut membatasi suara azan, nampaknya hal itu tidak berlaku di Samarinda. Ya, baru-baru ini viral di media sosial Instagram sebuah masjid di Pangeran Antasari yang memiliki banyak pengeras suara. Ini satu perlawanan ya dari civil society terhadap kebijakan atau surat edaran dari Menteri Agama yang sangat kontroversial dan menimbulkan perlawanan luas di mana-mana ya. Di Pekanbaru, di Padang justru warga mengharamkan ya, menolak kehadiran Menteri Agama. Apalagi yang keras di Minangkabau, jangan sekali-sekali Menteri Agama mampir di sana. Masjid itu berada di pinggir jalanan tersebut, memiliki bangunan yang sederhana, namun masjid itu juga banyak dikunjungi oleh warga untuk sholat. Dari keterangan foto yang diberikan admin, belasan pengeras suara yang dipasang di masjid itu disebut sebagai hal yang luar biasa lantaran kemunculannya di tengah kontroversi pembatasan pengeras suara masjid yang diduga membatasi pengeras suara masjid yang diduga membatasi suara azan. Nggak tanggung-tanggung, Masjid Istiqomah Al-Istiqomah memasang 13 toa speaker aktif di kawasan Jalan Pangeran Antasari Samarinda, katanya dikutip hari Senin 28 Februari 2022. Keterangan lain juga diberikan oleh admin dalam keterangan tulis yang ia berikan. Admin dari akun itu tersebut menyebutkan bahwa pemasangan pengeras suara yang sebanyak 13 toa itu dilakukan agar suara azan terdengar hingga segala penjuru. Sebuah masjid Al-Istiqomah yang berada di Jalan Pangeran Antasari terlihat menaranya ada 13 buah toa aktif agar terdengar dari segala penjuru. Tuh kan. Warganet yang melihat unggahan itu langsung ramai memberikan komentar. Banyak dari mereka yang memuji apa yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut. Ada juga yang memuji bahwa menara itu terlihat cantik di kala malam hari lantaran dipasangi lampu. Salah satu masjid dengan pengurus yang baik, pujinya. Betul, salah satu masjid favorit Mimin adem, disediakan banyak minuman lagi, sambungnya. Bujur Min, semua pengurusnya gin ramah tamah, imam masjidnya baik sekali dan tasmiahkan anak saya, adem masjidnya, tidak pelit di listrik, betul-betul amanah kepengurusannya. Lanjutnya, marbotnya anak pang nih, soalnya jiwa perlawanannya mantep. Mantep memang Jalan Antasari, tambahnya. Meriah Ramadan tahun ini harapnya. Kalau malam menara yang cantik, ada lampunya jelasnya. Senggol dong tandasnya. Hingga berita ini selesai ditulis, unggahan tersebut disukai sebanyak 15.305 kali oleh warganet. Ya Masya Allah, Pak Menteri Agama, sampai itu jadi menteri itu untuk apa sebenarnya kan? Mungkin ini menurut saya pikiran-pikiran atau narasi atau ininya ketinggian mungkin ya, visinya, misinya itu belum bisa ditangkap oleh orang-orang modern di zaman sekarang ya. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran Menteri Agama itu terlalu jauh ke depan ya. Mungkin baru bisa diterapkan 100 tahun lagi mungkin ya. Untuk sementara untuk tahun ini 2002 surat edaran itu dicabut aja. Kejauhan, visinya terlalu tinggi, terlalu jauh ya, sehingga menimbulkan kontroversi di berbagai kota dan bisa meluas ya. Ini sudah Habib Rizik yang bicara, kalau nanti betul-betul ada demo berjilid-jilid minta Menteri Agama itu mundur dan dilaporkan ke polisi dan minta Menteri Agama diproses supaya masuk penjara, gimana? Seperti kasus Ahok. Tapi kata Aziz Januar tadi, kata Habib Rizik,
kasusnya lebih fatal dibanding Ahok ya, katanya. Ya moga-moga terjadi harmoni sosial ya. Tapi kalau pengen terjadi harmoni sosial ya jangan bikin peraturan yang aneh-aneh kan gitu mestinya ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batinnya. Assalamualaikum. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paruli. YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.